Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waridatul Hasanah dari kelas 3B D3 Teknik Kimia dengan nomor absen 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan soal 12.9 strip 1 dan soal 12.9 strip 2 mengenai single stage leaching. Untuk yang pertama yaitu soal 12.9 strip 1. Leaching of oil from soybean in a single stage. Ulangi contoh 12.9 strip 1 untuk single stage leaching minyak dari kedelai. 100 kg kedelai mengandung 22% berat minyak dan umpan pelarut sebesar 80 kg mengandung 3% berat minyak. Nah, dari soal ini diketahui nilai N1 sebesar 1,5, lalu pada umpan yang berupa kedelai sebesar 100 kg, diketahui nilai A atau minyak sebesar 22%. Lalu dikonversikan ke kilogram menjadi 22 kg dengan cara 22% dikalikan 100 kg. Lalu untuk B atau inert solid ini didapat dari 1 dikurangi A, atau 1 dikurangi 22%, hasilnya adalah 78%, lalu dikonversikan ke kilogram menjadi 78 kg. Untuk nilai C atau solvent ini 0. Selanjutnya, mencari nilai YA0 dengan cara A per A plus C, sama dengan 22 per 22 plus 0. Hasilnya adalah 1. Lalu mencari nilai Na0 dengan cara B per A plus C, sama dengan 78 per 22 plus 0. Hasilnya adalah 3,5454. Nah, dari hasil YA0 dan Na0 ini diketahui koordinat L0 yaitu 1,3,54. Nah, lalu koordinat L0 ini diplotkan ke grafik ini. Setelah itu, di solvent ini diketahui nilai V2 sebesar 80 kg dan mengandung A atau minyak sebesar 3%, lalu 3% ini dikonversikan ke kilogram menjadi 2,4 kg. Untuk nilai B atau inert solidnya adalah 0. Untuk nilai C atau solvent bisa dicari dengan cara V2 dikurangi A, yaitu 80 dikurangi 2,4, hasilnya adalah 77,6 kg. Selanjutnya, mencari nilai XA2 dengan cara A per A plus C, sama dengan 2,4 per 2,4 plus 77,6. Hasilnya adalah 0,03. Lalu untuk nilai Na2, B per A plus C, 0 per 2,4 plus 77,6, hasilnya adalah 0. Dari nilai XA2 dan Na2 ini, diketahui koordinat V2-nya yaitu 0,03,0. Nah, lalu diplotkan ke grafik. Setelah itu, dari koordinat V2 ini, tarik garis ke atas hingga menyentuh koordinat L0. Nah, selanjutnya adalah menghitung neraca massa menggunakan rumus 12.9 strip 4, yaitu L0 plus V2 sama dengan M. Nah, tadi sudah diketahui nilai L0-nya sebesar 22 kg dan nilai V2-nya adalah 80 kg. Lalu dijumlah didapat nilai M sebesar 102 kg. Selanjutnya menghitung neraca massa komponen menggunakan rumus 12.9 strip 5, yaitu L0 kali YA0 plus V2 kali XA2 sama dengan M kali XAM. 22 kali 1 plus 80 kali 0,03 sama dengan 102 kali XAM. 24,4 sama dengan 102 kali XAM, sehingga didapat XAM
dengan cara 24,4 dibagi 102. Hasilnya adalah 0,239216. Nah, nilai XAM ini sama dengan nilai XA1. Selanjutnya menghitung nilai NM menggunakan rumus 12.9-6, yaitu B sama dengan N0 kali L0 sama dengan NM kali M. Nah, nilai B tadi sudah diketahui yaitu sebesar 78 kg. Jadi tinggal dimasukkan ke sini 78 kg sama dengan NM dikalikan M 102. Sehingga diperoleh nilai NM sebesar 0,764706. Nah, dari nilai XAM dan NM ini didapat koordinat M yaitu 0,239,0,76471. Nah, kemudian koordinat M ini diplotkan ke grafik. Nah, setelah diplotkan ke grafik, tarik dari koordinat M, tarik garis ke atas hingga menyentuh garis N, dan tarik garis ke bawah hingga menyentuh sumbu X. Nah, titik yang menyentuh garis N ini adalah koordinat L1. Nah, di sini bisa dilihat di koordinat L1 ini nilai YA1-nya adalah 0,239. Dan di koordinat V1 ini diketahui nilai XA1 sebesar 0,239. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung nilai L1 menggunakan rumus 12.9-6, yaitu N1 kali L1 sama dengan NM kali M sama dengan B. N1 1,5 kali L1 sama dengan NM kali M ini sama dengan B, yaitu 78, sehingga diperoleh nilai L1 sebesar 52 kg. Selanjutnya menghitung nilai V1 dengan rumus 12.9-5, yaitu L1 plus V1 sama dengan M. 52 plus V1 sama dengan 102, sehingga V1 bisa dicari dengan cara 102 dikurangi 52. Hasilnya adalah 50 kg. Nah, selain dari grafik ini tadi, nilai YA1 bisa dicari menggunakan rumus 12.9-5, yaitu L1 kali YA1 plus V1 kali XA1 sama dengan M kali XAM. Lalu 52 YA1 plus 50 kali 0,239 sama dengan 102 kali 0,238. Maaf, ini 102 kali 0,239. Lalu 52 YA1 plus 11,9265 sama dengan 24,4. Sehingga diperoleh nilai YA1 sebesar 0,239216. Nah, dari soal ini tadi diperoleh nilai L1 sebesar 52 kg, YA1 sebesar 0,23239, lalu V1 50 kg, dan XA1 sebesar 0,239216. Nah, nilai ini sudah sama dengan kunci jawaban yang tertera pada soal. Selanjutnya adalah soal 12.9-2. Leaching a soybean slurry in a single stage. Slurry dari flake soybean dengan berat total sebesar 100 kg mengandung 75 kg inert solid dan 25 kg larutan, yang di dalamnya terdapat 10% berat minyak dan 90% berat pelarut heksan. Nah, slurry ini dikontakkan dengan 100 kg pure heksan atau heksan murni pada single stage, sehingga diketahui nilai N ada outlet underflow sebesar 1,5. Lalu hitung jumlah dan komposisi overflow V1 dan underflow L1. Dari soal ini tadi diketahui nilai N1 sebesar 1,5. Lalu pada umpan yang berupa
selari dari flake soybean dengan berat total 100 kg mengandung inert solid atau B sebesar 75 kg, lalu larutan L0 atau minyak dan solvent yang berupa heksan ini sebesar 25 kg. Nah, pada larutan ini di dalamnya terdapat 10% minyak dan 90% heksan. Lalu nilai A dan C ini dikonversikan ke kilogram. Untuk nilai A atau minyak didapat sebesar 2,5 kg, sedangkan nilai solvent atau pelarut yang berupa heksan sebesar 22,5 kg. Nah, setelah itu cari nilai YA0 dengan cara A per A plus C. A sama dengan 2,5 per A plus C sama dengan 25, sehingga didapat YA0 sebesar 0,1. Nah, selanjutnya cari nilai NA0 dengan cara B per A plus C, yaitu 75 per 25, hasilnya adalah 3, sehingga diperoleh koordinat L0 yaitu 0,1,3. Nah, lalu koordinat L0 ini diplotkan ke grafik. Selanjutnya pada solvent feed ini yang berupa heksana murni diketahui sebesar 100 kg. Nah, karena ini pelarutnya berupa heksana murni, jadi nilai A dan B atau minyak dan solut dan inert solidnya sama dengan 0, sehingga nilai A plus C sama dengan 100 kg. Selanjutnya cari nilai XA2 dengan cara A per A plus C, A0 per 100 kg sama dengan 0, lalu nilai NA2 adalah B per A plus C sama dengan 0 per 100, hasilnya adalah 0. Nah, karena ini tadi kan pelarutnya heksana murni, jadi tanpa dicari menggunakan rumus ini, sudah bisa langsung diketahui nilai XA2 dan NA2-nya adalah 0. Sehingga koordinat V2 diperoleh yaitu 0,0. Lalu koordinat V2 ini diplotkan ke grafik. Setelah itu, dari koordinat V2 tarik garis ke atas hingga menyentuh koordinat L0. Langkah selanjutnya adalah menghitung neraca massa menggunakan rumus 12.9-4. Yaitu L0 plus V2 sama dengan M. L0 tadi sebesar 25 kg dan V2 sebesar 100 kg. Jadi nilai M sama dengan 125 kg. Selanjutnya menghitung neraca massa komponen menggunakan rumus 12.9-5. Yaitu L0 dikalikan YA0 plus V2 kali XA2 sama dengan M kali XAM. 25 kali 0,1 plus 100 kali 0 sama dengan 125 kali XAM, 2,5 sama dengan 125 XAM, sehingga didapat XAM sebesar 0,02. Selanjutnya menghitung nilai NM menggunakan persamaan 12.9-6, yaitu B sama dengan N0 kali L0 sama dengan NM kali M. Nah, di sini diketahui nilai B-nya sebesar 75, lalu M-nya 125. Sehingga nilai NM bisa dicari dengan cara 75 dibagi 125, hasilnya adalah 0,6. Nah, dari nilai X, AM, dan NM ini diketahui koordinat M sebesar 0,02,0,6. Lalu, plotkan koordinat M ke grafik. Nah, dari koordinat M ini, tarik garis ke atas hingga menyentuh garis N, dan tarik garis ke bawah hingga menyentuh sumbu X. Nah, yang menyentuh garis, titik yang menyentuh garis N ini adalah koordinat L1, sedangkan yang menyentuh sumbu X ini adalah koordinat V1.
Nah, di koordinat L1 ini bisa dilihat nilai YA1-nya sebesar 0,02 dan pada koordinat V1 bisa dilihat nilai XA1-nya adalah 0,02. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai L1 dan V1. Nilai L1 dicari dengan menggunakan rumus 12.9-6, yaitu B sama dengan N1 kali L1 sama dengan NM kali M. Nah, nilai NM kali M ini kan sama dengan nilai B, jadi nilainya adalah 75, lalu N1 1,5, L1. Sehingga L1 didapat dengan cara 75 dibagi 50. 75 dibagi 1,5. Dan hasilnya adalah 50 kg. Selanjutnya mencari nilai V1 dengan rumus 12.9-5, yaitu L1 plus V1 sama dengan M, 50 plus V1 sama dengan 125, sehingga didapat V1 dengan cara 125 dikurangi 50, hasilnya adalah 75 kg. Nah, di soal ini tadi yang ditanyakan overflow V1 dan underflow L1. Dan nilainya adalah L1 sebesar 50 kg dan V1 sebesar 75 kg. Nah, itu tadi pengerjaan soal 12.9-1 dan 12.9-2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.